Di video kali ini kami akan bahas materi tentang teori filsafat di berbagai belahan dunia. Dan saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Mansakaisa. Saya Rizka Aulia Mahindawardani. Saya Intan Purnamasari. Saya Muhammad Fadil Sobir Mubarok. Saya Ridhi Yarabani. Saya Emal Ramadhani. Mari kita simak video berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Yunani, yang dimana filsafat Yunani ini merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir yang disebut dengan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Jadi pada saat itu ketika terjadi gempa bumi, mereka beranggapan bahwa gempa bumi ini bukan merupakan suatu bencana alam, melainkan suatu fenomena yang dimana Dewa Bumi sedang menggoyangkan kepalanya. Kemudian sejarah filsafat Yunani. Jadi sejarah filsafat Yunani ini mulai berkembang pada abad ke-6 hingga ke-4 Masehi, yang dimana ada beberapa tahapan penting dalam sejarah filsafat Yunani. Yang pertama yaitu tahap filsafat prasokratik, yang dimana ini pada abad ke-6 hingga ke-5 Masehi. Jadi dalam periode ini melibatkan para filsuf-filsuf yang mencoba menjelaskan alam semesta dan usul-usulnya dengan teori-teori naturalis. Contohnya seperti Sokrates. Jadi Sokrates ini adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah filsafat Yunani. Ia fokus menjelaskan pada etika dan moralitas serta mengembangkan metode dialektika sebagai cara untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam lagi. Kemudian ada Plato. Plato adalah murid Sokrates dan pendiri akademi di Athena. Dia menulis banyak dialog filosofis yang mencangkup topik-topik realitas, negara ideal, dan pengetahuan. Kemudian ada Aristoteles. Jadi Aristoteles ini adalah muridnya Plato, yang dimana ia mendalam kajian mengenai logika, etika, politik, dan ilmu alam. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang kedua adalah filsafat hestik. Setelah kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi, periode ini mencakup berbagai aliran filsafat seperti Stoikisme, Epikurisme, dan Sokratisme. Filsuf seperti ini, Epikurus dan Zeno, memainkan peran penting dalam perkembangan filsafat hestik. Dan kemudian yang ketiga, Neoplatonisme abad ke-3 hingga ke-6 Masehi. Ini adalah perkembangan terakhir dari tradisi Plato yang diperoleh oleh Plotinus. Neoplatonisme menggabungkan unsur-unsur dan Plato, Aristoteles, dan pemikiran timur dan mempengaruhi pemikiran Kristen awal. Kesimpulannya, sejarah filsafat Yunani sangat penting karena memberikan dasar bagi pemikiran filosofis di dunia barat dan telah mempengaruhi beberapa aspek budaya, agama, ilmu pengetahuan hingga zaman modern. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat timur. Filsafat timur merujuk pada berbagai aliran pemikiran filosofis yang berasal dari Asia, termasuk filsafat Tiongkok, India, Jepang, Islam, dan Buddhisme. Filsafat timur memiliki karakteristik yang berbeda dari filsafat barat karena mencakup unsur-unsur keagamaan. Hal ini menyebabkan perdebatan di kalangan para ahli tentang apakah pemikiran timur dapat dianggap sebagai filsafat. Dalam studi postkolonial, filsafat timur sering dianggap kurang bermutu dibandingkan dengan pemikiran barat karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut standar barat. Misalnya karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik. Namun, meskipun ada perbedaan antara filsafat timur dan barat, tidak ada yang dapat dinilai lebih baik karena masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Kedua tradisi ini diharapkan dapat saling melengkapi dalam khazanah filsafat secara luas. Nah, filsafat timur ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Taoisme. Taoisme adalah aliran filsafat sekaligus agama yang berasal dari Tiongkok, yang menekankan pentingnya hidup berseimbang dengan Tao.
Tao yang dimaksud di sini adalah alam semesta. Pemegang Taoisme percaya bahwa jiwa manusia bersifat abadi dan ketika manusia meninggal, maka jiwanya akan bergabung dengan Tao. Sistem kepercayaan ini diperkirakan muncul pada abad 3 sebelum Masehi. Lao Tse sebenarnya bukan nama asli, melainkan gelar baginya yang dianggap guru suci, yang artinya guru tua. Ada berbagai riwayat tentang Lao Tse, salah satunya menerangkan bahwa Lao Tse berasal dari provinsi Honan. Asal-usulnya muncul dari keresahan Lao Tse tentang kehidupan negara yang korup dan ia tidak sanggup mengubahnya. Ia lantas menyepi, lantas menulis kitab ajarannya. Filosofinya menekankan keselarasan hidup manusia dengan alam. Filosofi ini tumbuh dari pengamatan rakyat Tiongkok terhadap alam. Kemudian berkembang menjadi kepercayaan akan keseimbangan kosmis yang diatur oleh entitas bernama Tao. Dalam sistem kepercayaan ini, kebahagiaan akan dapat dicapai jika seseorang berserah pada apapun yang diberikan oleh alam dan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan. Baik, jadi untuk aliran filsafat yang kedua dari filsafat timur yaitu aliran yang bernama Konfusianisme. Yang mana aliran ini dipopulerkan oleh orang yang bernama Konfusius atau yang biasa kita sebut dengan Kongzi yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Untuk ide-ide atau gagasan yang tertanam dalam aliran filsafat ini adalah mengenai tentang pentingnya hidup yang baik, berbakti dan juga menghormati leluhur. Gitu. Jadi penekanan dalam filsafat ini adalah berada pada pemimpin atau penguasa sebagai penyedia kesejahteraan rakyat atau panji kesejahteraan rakyat. Kemudian maka penguasa atau pemimpin yang duduk dalam bangku pemerintahan dalam aliran ini dituntut untuk menyediakan layanan pemerintahan yang sesuai dalam mencapai keseimbangan moral dan juga etik. Maka dari itu di Tiongkok sana sistem pendidikan itu lebih mengedepankan kepekaan moral daripada kemampuan intelektual. Dan juga prinsip-prinsip yang seperti ini juga diberlakukan terhadap aspek politik dan juga aspek-aspek yang lain di sana. Dan untuk aliran filsafat yang terakhir yaitu aliran filsafat Sun Tzu. Yang aliran ini dicetuskan oleh orang bernama Sun Ce atau Sun Tzu yang kemudian dijadikan nama aliran filsafat ini. Aliran filsafat ini berputar dalam bidang keahlian militer, yaitu keahlian untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran ataupun memecahkan konflik. Maka penekanan dalam aliran filsafat ini berada pada strategi, perencanaan, dan juga taktik untuk mencapai kemenangan tersebut. Prinsip-prinsip yang dipakai atau yang digunakan dalam filsafat ini antara lain adalah yang pertama mengenal diri sendiri dan juga mengenal musuh. Yang kedua, menang tanpa perang, yaitu dengan kecerdasan negosiasi. Yang ketiga adalah matang dalam perencanaan atau membuat strategi secara matang. Yang keempat adalah kemampuan beradaptasi dalam menghadapi atau mengantisipasi situasi yang kemungkinan akan selalu berubah. Jadi dalam aliran filsafat ini tidak hanya relevan untuk bidang militer saja, tetapi juga relevan terhadap aspek-aspek kehidupan yang lain, yang mana di sana juga dipakai dalam bidang aspek politik, dalam manajemen, bisnis, dan semacamnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat India. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agamanya, sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya adalah mencari keselamatan akhirat. Filsafat India terbagi menjadi 5 zaman, yaitu yang pertama zaman Weda. Zaman ini diisi oleh peradaban bangsa Arya. Pada saat itu baru muncul benih-benih pemikiran filsafat yang berupa mentera-mentera pujian keagamaan
yang terdapat dalam sastra Brahmana dan Upanishad. Yang kedua yaitu zaman Wiracarita. Zaman ini diisi oleh perkembangan sistem pemikiran filsafat yang berupa Upanishad. Ide pemikiran filsafat tersebut muncul berupa tulisan-tulisan tentang kepahlawanan, tentang hubungan antara manusia dengan dewa. Yang ketiga, zaman sastra sutra. Zaman ini diisi oleh semakin banyaknya bahan-bahan pemikiran filsafat sastra, ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh seperti Saskandra, Ramujana, Madhawa, dan lain-lain. Yang keempat, zaman kemunduran. Zaman ini diisi oleh pemikiran filsafat yang mandul, karena para ahli pikir hanya menirukan pemikiran filsafat yang mampu. Timbulnya keadaan ini disebabkan pertemuan antara kebudayaan Barat dengan pemikiran India, sehingga menimbulkan reaksi hebat dari akhir zaman ini. Yang kelima, terakhir, zaman pembaharuan. Zaman ini diisi oleh pembangkitan pemikiran filsafat India. Pelopornya adalah Ram Mohan Ray, seorang pembaru yang mencetuskan penelitian di Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Buddhisme. Filsafat Buddhisme adalah suatu sistem pemikiran yang dimulai dengan ajaran Siddhartha Gautama, Sang Buddha atau yang dibangunkan. Buddhisme didirikan atas unsur-unsur gerakan Sramana yang berkembang pada paruh pertama milenium 1 sebelum Masehi. Tetapi pondasinya mengandung pemikiran-pemikiran yang baru yang tidak ditemukan atau tidak diterima oleh gerakan Sramana lain. Buddhisme berbagi banyak pandangan filosofi dengan sistem India lainnya, seperti kepercayaan pada karma, samsara, dharma, dan ketidakkekalan semua materi dan tubuh. Untuk poin selanjutnya yaitu filsafat Hinduisme. Dalam tradisi intelektual India, darsana merupakan pandangan yang paling mendekati istilah filsafat Barat. Namun, secara esensial ada perbedaan yang sangat mendasar. Filsafat Barat terlepas dari agama, sedangkan darsana tetap mengakar pada agama Hindu. Kata darsana berarti dari urat kata dars, yang berarti melihat atau mengalami, menjadi kata darsana yang artinya penglihatan atau pandangan tentang realitas. Melihat dalam konteks di atas bisa bermakna observasi perseptual atau pengalaman intuitif. Secara umum, darsan berarti eksposisi kritis, survei logis, atau sistem-sistem yang lebih lanjut. Menurut Radhakrishnan, kata darsana menandakan sistem pemikiran yang diperoleh melalui pengalaman intuitif dan dipertahankan, diberlanjutkan melalui argumen logis. Kata darsana sendiri dalam pengertian filsafat pertama kali digunakan dalam Vaisheshika Sutra karya Kanada. Untuk poin ketiga yaitu tentang filsafat Mahatma Gandhi. Ini adalah ide-ide keagamaan dan sosial yang diadopsi dan dikembangkan oleh Gandhi. Pertama kali selama periodenya di Afrika Selatan dari tahun 1893 Masehi hingga 1914 Masehi. Dan kemudian tentu saja di India. Ide-ide ini telah dikembangkan lebih lanjut oleh Gandhian, memahami alam semesta sebagai keseluruhan organik. Filsafat ada di beberapa bidang, spiritual atau agama, moral, politik, ekonomi, sosial, individu, dan kolektif. Unsur spiritual atau agama dan Tuhan adalah intinya. Sifat manusia pada dasarnya dianggap berbudi luhur. Semuanya individu diyakini mampu mencapai perkembangan moral yang tinggi dan mampu melakukan reformasi. Prinsip utama dari filsafat Mahatma Gandhi dari pemikiran Gandhi adalah pembenaran dan non-kekerasan. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.